Halo guys, kali ini kita berada di Kabupaten Klaten. Kabupaten Klaten menyimpan banyak situs bersejarah. Salah satunya adalah Makam Ki Ageng Pandanaran atau Makam Sunan Bayat. Lokasinya sekitar 12 km ke arah selatan dari kota Klaten, tepatnya di Desa Pasiban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, channel yang kami bangun sebagai sarana edukasi bagi masyarakat. Jangan lupa like, share, dan komen ya di bawah. Dan jangan lupa juga subscribe channel kami agar kami semangat dalam membuat konten-konten lainnya yang bermanfaat. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengunjungi makam dari Sunan Bayat atau yang lebih dikenal sebagai Ki Ageng Pandanaran yang pernah menjadi bupati di Semarang pada masa Kerajaan Kesultanan Demak di abad ke-16. Kompleks makam ini terletak di sebuah bukit bernama Jabal Kat yang menurut sumber berada di ketinggian 860 meter di atas permukaan laut dan diperkirakan dibangun semasa dengan pendirian Masjid Agung Demak dan Menara Kudus tahun 1479 sampai 1549. Kompleks makam terbagi menjadi 6 halaman yang dipisahkan oleh tembok dan pintu masuk dengan makam utama berada di puncak tertinggi bukit. Kompleks makam juga memiliki beberapa gapura seperti Gapura Segoro Muncar di kaki bukit yang dibangun tahun 1526 Masehi dan di dekat loket masuk ada Gapura Dudo. Setelah melewati loket, kita akan dihadapkan dengan anak tangga yang lumayan banyak yang di samping-sampingnya terdapat penjual pernak-pernik dan oleh-oleh khas Bayat. Sebelum memasuki kompleks makam, kita bisa menitipkan sandal kita di tempat yang telah disediakan. Kemudian kita dapat berwudu terlebih dahulu untuk mensucikan diri dan mendirikan sholat di Masjid Makam Bayat. Sunan Bayat berperan penting dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Dalam suatu babat, beliau menjadi murid dari Sunan Kalijaga dan meninggalkan gelarnya sebagai adipati beserta dengan segala kemewahannya dan berjalan menuju ke arah pegunungan di selatan. Dikisahkan beliau berperan penting dalam sejarah pemberian nama daerah di Jawa seperti Salatiga, Boyolali, Mojosongo, Sela Gringging, dan Wedi. Di sebelah utara masjid, kita dapat melihat Gapura Pangrantunan yang berbentuk padu raksa tanpa pintu dan terdapat kendi tempayan yang dulu digunakan untuk mengisi air. Di serambinya terdapat bangunan untuk istirahat bagi para peziarah. Selanjutnya kita berjalan menuju ke arah barat, melewati Gapura Sinaga, di mana pintunya dibuat lebih rendah agar kita menunduk sebagai bentuk penghormatan dan sopan santun kepada tuan rumah.
Memasuki halaman selanjutnya, kita dapat melihat beberapa makam keluarga dan pengikut dari Sunan Bayat, dan kita akan melewati Gapura Panemut yang bertuliskan tahun 1555 Saka atau 1633 Masehi yang dibangun pada masa Mataram Islam di bawah pemerintahan Sultan Agung yang memiliki peran penting dalam perbaikan kompleks makam. Setelah kita melewati Gapura Panemut, kita dapat melihat makam-makam dari kerabat dan pengikut Sunan Bayat. Kemudian kita akan melewati Gapura lain lagi yang diberi nama Gapura Pamuncar yang berbentuk Candi Bentar. Setelah melewati Gapura Pamuncar, kita akan melewati makam lain dan kita dapat melihat ada bagan silsilah dari Ki Ageng Pandanaran II. Kemudian kita melewati Gapura Bale Kencur yang berbentuk padu raksa berdaun pintu. Kita langsung disambut oleh Gapura Proboyekso, berbentuk padu raksa yang berdaun pintu juga. Kemudian kita diarahkan ke pintu masuk menuju ke makam utama dengan menaiki beberapa anak tangga melewati 3 pintu masuk. Di sana terdapat 2 buah kendi padasan yang disebut dengan Gentong Sinogo. Di sekitar makam utama terdapat makam dari murid-murid Sunan Bayat. Dan sekarang kita berada di bagian tertinggi dari kompleks makam. Makam Sunan Bayat terletak pada bangunan cungkup di dalam sebuah ruangan yang terbuat dari kayu. Kompleks makam hampir tidak pernah sepi dari peziarah yang berasal dari segala penjuru negeri. Demikian tadi, kita telah selesai berziarah ke makam Sunan Bayat. Banyak pelajaran yang bisa kita peroleh dari berziarah kubur, terutama di tempat-tempat kubur orang-orang yang soleh. Kita dapat meniru semangat dari Sunan Pandanaran untuk dapat meninggalkan hawa nafsu dunia dan berfokus pada pengajaran agama Islam dan membentuk akhlak yang baik pada masyarakat dan generasi selanjutnya. Dan juga berziarah kubur memiliki manfaat bagi orang-orang yang masih hidup, yaitu utamanya dalam mengingat kematian kita nanti, sehingga kita dapat bermuhasabah diri dan mempersiapkan diri untuk menuju ke akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Nahaitukum ang ziyaratil kuburi faszuruha," yang artinya adalah, dahulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, maka sekarang ziarahilah. Hadis riwayat Muslim nomor 977.
Di hadis yang lain, di hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, saya pernah melarang kalian berziarah kubur. Sekarang telah diizinkan untuk Muhammad menziarahi kubur ibunya, maka berziarahlah karena dapat mengingatkan akhirat. Dan dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fazurul kuburo fa innaha tudzakirul maut, yang artinya karena itu berziarahlah kubur, karena ziarah kubur akan mengingatkan kalian akan kematian. Jadi faedah dari kita berziarah kubur adalah satu, mengingat kematian kita nanti, bahwa manusia akan sadar bahwa dunia ini hanyalah sementara dan kehidupan yang abadi adalah di akhirat kelak. Yang kedua, manusia dapat memiliki sifat zuhud dari kehidupan dunia. Mereka akan senantiasa meninggalkan segala kesenangan dunia dan hanya mementingkan urusan-urusan akhirat saja. Yang ketiga, kita dapat mendoakan si mayit agar diampuni dosanya ketika ia masih hidup dan diberi kebaikan akhirat, seperti doa yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi'i wa'fu anhu dan seterusnya. Demikianlah ziarah kita ke makam Ki Ageng Pandanaran pada kali ini. Nantikan konten-konten kami selanjutnya yang menarik dan mendidik. Jangan lupa like, share, dan komen ya, dan subscribe channel kami. Apabila ada salah kata, kami selaku tim mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.